Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, shalom saudara-saudari juga, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau berkumpul bersama, kita mau menyembah Tuhan. Ini ibadah kita di dalam live streaming pagi hari ini. Kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, baik yang kita di sini juga Bapak Ibu yang di rumah, saudara semua yang di rumah juga. Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita agungkan Tuhan di tempat ini. Kita muliakan Tuhan di tempat ini. Biar hanya Tuhan yang layak kita sembah. Hanya Tuhan yang layak kita tinggikan di tempat ini. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita bebaskan pikiran kita, biar kita isi hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Karena kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami datang ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu saat ini Bapa. Kami hanya mau fokus padamu Tuhan. Kami hanya mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak. Karena hanya Engkau yang patut kami sembah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, layakan kami Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Membawa korban pujian bagi-Mu Tuhan. Membawa nyanyian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, beracaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Pimpin kami, lawat kami Tuhan. Setiap kami yang di sini maupun di rumah Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, in Jesus name, haleluya. Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya Lord. Kami sembah Kau, kami puji Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami masih bernafas Tuhan. Kami masih boleh menikmati bait-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Lord Jesus. Thank you Lord. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya Lord. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya di dalam Engkau Tuhan. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau ada di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, Jesus. Oh, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tatamu Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
Kau hadir di sini. Dengan iman kita katakan, ku yakin Kau hadir Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kuasa yang tak terasa. Saat ini kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kau nyata Tuhan. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan. Terjadi di sini. Haleluya. Ya kararara ya rararamu. Haleluya. Jesus. Haleluya. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Mari kita agungkan Tuhan. Kita berikan pujian yang terbaik. For your name Haleluya. is great Jesus. and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Jesus. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. I sing glory to your name. Glory. Oh Lord, Ya rararama saka ya rararama. oh Lord, for your name is great and
Haleluya Bapa. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan. Your name is powerful Lord. Your name is wonderful Lord Jesus. Di dalam namamu Tuhan yang berkuasa Tuhan Yesus. Di dalam namamu Tuhan ada kesembuhan Tuhan. Di dalam namamu Tuhan ada pemulihan Tuhan Yesus. Di dalam namamu ada pelepasan Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. Haleluya. Kami mau pegang namamu Tuhan. Dan kami mau seru-serukan namamu Tuhan Yesus. Namamu dahsyat Tuhan Yesus. Namamu dahsyat dan berkuasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord. Puji Tuhan. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan. Amin. Ada sukacita di dalam keluarga saudara juga. Amin. Di dalam rumah saudara juga. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sampai selama-lamanya Dia baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Katakan hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Katakan Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amat baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. bisa nggak sama-sama jempolnya begini Sungguh yuk. amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dengan iman. Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, Lebih kenceng lagi suaranya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Sekali lagi baik. Tuhan Yesus baik sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Amin. Tuhan
Yesus baik, dia tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia tetap baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam penyembahan. Amin. Haleluya. Kita bawa hidup kita pagi hari ini ke dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Allah yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun saat ini yang saudara alami, saya percaya Tuhan pasti bekerja. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Percaya dengan iman, tetap teguh, berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan bilang Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Bahkan Dia akan menggendong kita sampai kita tua pun Tuhan tetap menggendong kita. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Jangan pernah kita takut, jangan kita gentar. Saat ini mungkin banyak masalah, apalagi dengan situasi seperti sekarang ini corona ya. Tetap kita harus pegang pada janji Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Tuhan, ini kami ya Bapa. Yes Lord. Tak sedetik pun Kau jauh dariku. Selalu Kau jaga hidup kami. Jaga hidup. Amin Tuhan. Tak sekalipun Kau meninggalkanku. Kau lukis aku di tangan-Mu. Di tangan-Mu. Amin Tuhan. Yesusku, Kau ku percaya. Yesusku, Kau yang ku perlu. Tak sedetik pun Kau jauh dariku. Selalu Kau jaga hidupku. Tak sekalipun Kau meninggalkanku. Kau lukis aku di tangan-Mu. Panggil namanya Yesus. Yesusku, Kau ku percaya. Yesusku, Kau yang ku perlu. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan.
ini Tuhan. Hidupku ada di tangan. Hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Yes Lord. Jesus. Kau lupakan, selalu lihat Selalu di hati-Mu Tuhan. Thank you Jesus. yang memegang hidupku. Tak pernah kau biarkan, Amin Tuhan. tak kau tinggalkan. Amin Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku. Tak pernah kau biarkan, Kau biarkan kami Tuhan. hidupku ada di tangan-Mu. Haleluya Jesus. Tak pernah kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, Kau Bapa yang setia. Yesus, Kau Bapa yang setia. Yesus, Kau Bapa yang setia. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita ambil beberapa waktu saat ini kita sembah Tuhan. Dimanapun saat ini saudara berada, mari kita sembah Dia. Kita cari perkenanan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Ya kaya lalawa, ya kaya lalawa. Carilah Dia. Pujilah Dia. Sembahlah Dia. Sebab Dia Allah yang setia. Yes Lord God Jesus. Haleluya Bapa. Haleluya Jesus. Kaya ya rabo saya rabo. Haleluya basak kaya rabo sak kaya rabo haya kaya rabo. Ikorolo basak kata karaya lama haya kaya rabo sikata raya. Tuhan kami rindu Tuhan akan Kau Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu akan jamahan-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan seberapapun kami ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami para pelayan-Mu Tuhan dan para jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu menyertai mereka. Hadirat-Mu menyertai mereka juga Tuhan saat ini. Menjamah hati mereka Tuhan Yesus. Memulihkan kehidupan mereka Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kami siap Tuhan Yesus. Mari Tuhan terus beracara di tengah kami. Kami mau duduk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Ajar. Emma dan juga anak STL tiap pagi jam 6 sampai jam 7 berdoa buat kalian. Nama kalian saya tidak bilang tiap hari, tiap minggu pasti disebut di bawah kaki Tuhan. Kita manusia, kita hamba Tuhan, kita pelayan. Kita tidak ada solusi, tapi saya percaya bahwa jikalau kita membawa nama Anda, anak-anak Anda berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat pasti akan terjadi. Amin. Dan saya percaya bahwa pertolongan kita bukan datang dari manusia, tapi dari Tuhan. Di Mazmur dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Hari ini saudara sekalian, kemungkinan COVID-19 ini menjadikan saudara dan saya nggak bisa ketemu, dan kita sungguh-sungguh kangen sama Anda. Dan hari ini saya enjoy banget bisa memuji Tuhan bersama-sama. Beda sekali kalau di rumah sama di gereja. Tapi marilah kita tahankan diri kita, kita sabar, dan kita lihat bahwa di Jakarta kalau memang bisa, angkanya sudah mulai turun, kita akan buka untuk kebaktian ya. Nah, hari ini kita ingat, ini adalah ayat buat kita semuanya. Pertolongan kita ialah Tuhan ya, yang dari menjadikan langit dan bumi. Ada satu lagi, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Hari ini saudara sekalian yang di rumah, tolong ingat satu hal, Tuhanlah penjaga kita dan Tuhanlah naungan kita. Kalau ada apa-apa, datang ke gereja. Kalau kalian ada waktu, mau ikut datang berdoa jam 6 pagi dari Senin sampai Sabtu, ada tim kita semuanya di sini. Kita on time jam 6 berdoa sampai jam 7. Saudara boleh datang ikut berdoa dan memuji Tuhan. Ingat ayat ini yang begitu luar biasa. Siapa, di mana datanglah pertolongan kita. Pertolongan kita adalah Tuhan yang ciptakan langit dan bumi ini. Ya, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara sekalian, mulai sekarang kita akan live streaming, dan saya harap kalian di rumah bisa sama-sama menikmati ibadah dan kita bisa dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan hari ini Pak Pendeta Mulatua yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan saya datang hanya mau greet kalian dan mengatakan, saya sebagai gembala dan saya percaya wakil gembala semuanya yang full timer, kita kangen dengan Anda. Ya, kalau ada waktu, WA satu dengan yang lain, kirim salam ya. Kita saling berdoa. Kalian di rumah, tolong jangan nonton drama Korea ya. Jangan nonton itu terus, sekali-kali boleh. Jangan kecanduan ya. Mari kita nonton firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan dengar lagu rohani ya. Tuhan berkati. Silakan Pak Pendeta Mulatua. God bless you ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang ketemu Bapak Ibu di tempat ini dan di rumah dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia maha hadir, dia omnipresent, dia ada di mana-mana. Dia ada ketika kita saat ini memuji Tuhan di tempat ibadah, di gedung, dia ada di rumah kita masing-masing. Namun satu hal tadi seperti pujian kita katakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, senang ketemu Bapak Ibu semua yang ada pada saat itu dimanapun kita berada pada saat ini. Senang berjumpa dengan saudara. Mungkin kita tidak bisa tatap muka, tetapi melalui ibadah live streaming ini kita berjumpa walaupun tidak tatap muka. Saya yakin dan percaya nanti waktu kita semuanya sudah berlalu, maksudnya virus yang melanda bangsa bahkan dunia di negara kita ini, ketika itu sudah semuanya terpecahkan, semuanya itu sudah bisa diatasi, kita berkumpul kembali, saya yakin akan ada hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Kita akan melihat seseorang, mungkin kita akan lihat ada banyak perubahan. Ya, mungkin ketika kita bertemu, oh nanti kalau Bapak Ibu lihat anak saya, dia berubah jauh lebih tinggi dari saya sekarang. Wajahnya lebih gemuk. Dan ada banyak orang, saya lihat kita waktu ada melalui Zoom ada banyak kesaksian, ada yang semakin gemuk, ada juga yang semakin kurus. Karena kata alasan mereka karena apa? Karena sudah jarang sekarang di masa corona jarang ngemil ya katanya ya. Ya, biasanya kan pesan sana pesan sini. Kalau sekarang kan kita serba takut, serba salah, serba susah. Jadi saya mau katakan sama kita, begitu nanti kita bisa tatap muka, akan banyak perubahan yang kita lihat. Dan saya mau katakan bukan hanya dalam segi fisik, segi rohani kita pun akan banyak perubahan. Tetapi hari ini kita mau berbicara tentang bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya, setiap orang pernah ditinggalkan dan pernah meninggalkan. Amin. Ya, enggak enak rasanya ditinggalkan dan enggak enak rasanya meninggalkan. Tetapi saya mau katakan dalam hidup ini hanya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah yang satu-satunya yang akan menuntun kita ketika kita ada di dalam bumi ini, dalam dunia ini, sampai kita memasuki hidup yang kekal yaitu surga. Hanya Dia yang setia bersama-sama dengan kita. Dia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, belum tentu setiap orang bisa menemani kita, menyertai kita. Belum tentu Dia selalu ada bagi kita. Apalagi dalam situasi virus corona sekarang kita lihat, begitu seseorang kena, nggak boleh orang menyentuh dia. Begitu seseorang terinfeksi, nggak boleh orang. Bahkan saya tidak mau katakan anak Tuhan tidak mungkin kena, bisa saja kena, bahkan bisa saja meninggal. Begitu seseorang kena meninggal, tidak boleh, bahkan diantar ke kuburan pun nggak boleh. Saya mau katakan di bumi ini nggak ada pertemuan yang tidak ada perpisahan.
Tapi saya mau katakan di dalam Yesus, dia tidak pernah meninggalkan kita. Baik waktu kita hidup dikatakan, dia tidak meninggalkan kita. Bahkan kita waktu mengakhiri hidup ini, dia tidak meninggalkan kita. Justru dari bumi, dia mau tuntun kita menuju surga. Kehidupan kekal yang disediakan bagi kita. Bumi ini dikatakan tempat sementara. Bumi ini fana dikatakan. Dan ketika di bumi ini Tuhan akan selalu bersama kita. Sampai kita ke tempat yang sesungguhnya, yaitu surga. Hanya Yesuslah yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Matius dikatakan, di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata demikian. Bapak Ibu mari kita lihat di Alkitab kita. Kalau enggak mari dengarkan apa kata firman Tuhan. Saya akan bacakan. Dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan begini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini dikatakan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya. Dikatakan bukan hanya murid-muridnya, menyaksikan 500 lebih orang pada saat itu dikatakan menyaksikan kenaikannya ke surga. Sebelum dia naik ke surga dikatakan dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dikatakan dia menampakkan dirinya selama 40 hari dikatakan bersama-sama dengan murid-murid. Dan dikatakan di sini waktu dia mau naik ke surga dikatakan dia memberi pesan, dia memberi janji kepada murid-muridnya bahwa dikatakan aku menyertai kamu senantiasa. Aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kapan dikatakan? Sampai kepada akhir zaman. Sampai dunia ini berlalu. Sampai dunia ini habis. Sampai dunia ini musnah dikatakan. Dia akan senantiasa menyertai kita. Kata senantiasa menyertai kita di sana berarti kalau kita perhatikan kata senantiasa. Yesus katakan aku menyertai kamu senantiasa. Itu mengandung makna. Mengandung arti. Artinya apa sih? Itu memiliki arti bahwa Tuhan Yesus selalu, Tuhan Yesus selamanya, Tuhan Yesus tidak putus-putusnya akan ikut serta mengiringi kita, mendampingi kita, dan menemani kita untuk apa? Untuk membantu dan menolong kita. Amin. Tidak ada di dunia ini seperti Tuhan Yesus. Kami, baik itu Bapak Gembala, kita full timer. Saya mau katakan kita nggak mungkin selamanya mendampingi, menemani Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kita nggak bisa selamanya tetap muka. Tetapi saya mau katakan melalui doa kami bisa menyertai Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan tidak bisa dibatasi waktu. Oleh sebab itu dimanapun kita berada, kita tinggal datang kata Tuhan Yesus. Kita perlu bersekutu dengan Dia. Dikatakan kita 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah mereka. Bukan hanya 2-3 orang berkumpul dikatakan. Bahkan waktu kita masuk dikatakan ke dalam kamar kita, kita tutup pintu kamar kita berdoa Tuhan ada di sana. Hanya Tuhan Yesuslah yang tidak pernah meninggalkan kita. Lalu mengapa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita? Apa buktinya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita? Jadi tema kita hari ini berbicara tentang Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tadi buktinya senantiasa sampai kesudahan zaman dikatakan sampai akhir zaman. Itu berarti dia tidak pernah meninggalkan kita. Tema kita sepanjang bulan ini, minggu ini adalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mengapa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita? Alasan yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah Immanuel. Dikatakan di dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23 dikatakan begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ini nubuatan Tuhan dikatakan dalam Yesaya 7 ayat 14 dan dikatakan juga di Matius ini waktu Maria mengandung, dia kandungannya mengandung dari Roh Kudus dikatakan. Tapi saat itu dikatakan Yusuf berusaha menceraikan dia dan tidak mau mencemarkan dia, menceraikannya diam-diam dikatakan ini. Dan dikatakan waktu dia berpikir demikian, waktu dia mau melangkah demikian dikatakan dalam tidurnya, dalam mimpinya malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, jangan ceraikan sebab yang dikandungnya adalah Roh Kudus dikatakan. Kalau dia lahir, sebut namanya Yesus dikatakan. Yesus ini yang menyelamatkan manusia. Dan dikatakan bukan hanya namanya disebut Yesus menyelamatkan manusia, tetapi namanya juga disebut Immanuel. Immanuel itu artinya apa? Allah menyertai kita. Apa buktinya bahwa Allah tidak meninggalkan seseorang? Apa buktinya bahwa kita tidak meninggalkan seseorang? Ya buktinya kalau kita menyertai dia senantiasa. Pertanyaannya, ada nggak manusia yang senantiasa menyertai kita? Yang mendampingi kita, yang menemani kita? Tidak ada.
Hanya Yesus yang senantiasa mendampingi kita, menemani kita. Dimanapun kita berada, saat apapun, saat bagaimanapun, kemanapun kita, Yesus ada di sana. Amin. Waktu kita sehat-sehat saja, dalam situasi sekarang, mungkin semua orang dekat sama kita. Semua orang tidak takut sama kita. Semua orang siap menemani kita, mendampingi kita. Tetapi kalau kita sudah terjangkit yang namanya virus, sorry Bapak Ibu sekalian, satu-satu dari kita akan menjauh. Karena apa? Nggak boleh dekat-dekat dengan kita. Bukan hanya itu, kalau sudah terlalu parah, dikatakan menemani ke rumah sakit pun nggak boleh. Apalagi ke kuburan, nggak boleh. Tetapi saya mau katakan, pada saat itu apa yang terjadi? Nggak ada lagi yang tolong kita. Nggak ada lagi yang bersama dengan kita. Kecuali Yesus. Amin. Hanya Yesus yang menemani kita 24 jam. Bahkan dikatakan kasihnya selalu baru setiap hari. Hanya Dia yang selalu baik dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan di sini, kenapa hanya Yesus yang dikatakan yang tidak pernah meninggalkan kita? Di sini dikatakan karena Dia adalah Immanuel. Immanuel itu artinya apa? Allah menyertai kita. Amin. Namanya disebut Immanuel. Namanya juga Allah, namanya juga Tuhan. Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Yesus itu adalah Allah sendiri. Artinya apa? Waktu Yesus hadir di tengah-tengah dunia, itu adalah Allah sendiri. Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan melalui Yesus. Tujuannya apa? Untuk menemani kita, untuk bersama dengan kita, untuk menyertai kita, dan untuk menolong, menyelamatkan hidup kita. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu sekalian, yang dikasihi oleh Tuhan pada saat ini. Kalau saya mau katakan dalam hidup kita, sekali lagi, saya mau simpulkan bahwa hanya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi manusia bisa saja meninggalkan kita. Amin. Hanya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah, manusialah yang meninggalkan Allah. Amin. Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Manusialah yang meninggalkan Allah. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya. Umatnya lah yang meninggalkan Tuhan Yesus, yang meninggalkan Allah. Sebab kalau kita baca di Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dikatakan, coba kalau kita perhatikan, contohnya kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga 8 sampai 9 dikatakan waktu Adam dan Hawa berontak terhadap Tuhan, Tuhan katakan jangan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi yang di tengah jangan kau makan buahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka memakan buah itu, dan apa yang terjadi dikatakan kalau kita baca di dalam ayat yang Kejadian 3 8 sampai 9, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, dikatakan pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Dikatakan di sana waktu mereka tahu mereka sudah berdosa, mereka sudah berontak terhadap Tuhan, mereka sudah jauh dari Tuhan, dikatakan apa yang terjadi? Manusialah yang meninggalkan Allah. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Allah bersembunyi enggak? Justru dikatakan ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saya mau katakan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang meninggalkan Tuhan. Dengan apa? Dengan pemberontakan kita, dengan ketidaktaatan kita, dengan menjauhkan persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak susah untuk bersekutu dengan Tuhan, dan Allah sangat rindu dan Allah sangat ingin untuk bersekutu dengan kita. Melalui apa? Melalui doa, melalui firman, melalui ibadah. Dan dikatakan itu nggak susah. Cuman 2-3 orang berkumpul, kalau nggak bisa masuk ke dalam kamarmu dan dikatakan bersekutu dengan Tuhan. Tidak susah. Tetapi saya mau katakan manusialah yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh. Kitalah yang jauh dari Tuhan. Waktu Adam dan Hawa dikatakan tahu mereka berdosa, mereka sudah jauh dari Tuhan, dikatakan mereka lari bersembunyi dari Tuhan. Dan ingat, manusialah yang lari. Tuhan tidak pernah lari. Tuhan tidak pernah bersembunyi. Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Manusialah yang meninggalkan Tuhan. Kalau kita baca juga dalam Kejadian 4 ayat 16 dikatakan di sana, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nob di sebelah timur Eden. Waktu Kain dan Habel mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, persembahan Kain tidak diterima, Habel diterima Tuhan. Lalu panaslah hati Kain, dikatakan. Lalu Tuhan tegur dia, hei kenapa kamu panas? Kenapa muram hatimu? Wajahmu muram, dikatakan. Ingat, dosa sudah mengintip. Engkau harus berkuasa atas dosa. Jadi kita harus berkuasa atas dosa. Kalahkan dosa. Tetapi dia nggak mau peduli akan apa kata Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tinggalkan Tuhan, dikatakan. Dia pergi bawa adiknya, dikatakan. Lalu dia bunuh adiknya. Lalu dikatakan tanah itu, dikatakan darah adiknya ini, Habel ini berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan ngomong sama Kain, Kain,
Lalu apa dikatakan? Emang aku, di mana Anda, di mana adikmu? Emang aku ini penjaga adikku. Emang aku ini penjaga dia. Lalu apa kata Tuhan? Tuhan menghukum dia. Tetapi dikatakan di situ, jangan hukum saya Tuhan, itu berat. Kalau Tuhan usir saya pergi nanti. Apa yang terjadi dengan saya? Ada orang banyak lihat saya dan mereka membunuh saya. Tapi Tuhan katakan tidak. Aku tetap menyertai engkau, dikatakan. Tetapi saya mau katakan di sini, manusialah yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Kalau kita perhatikan juga, murid-murid juga dalam Markus pasal 14 ayat 50 dikatakan, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Waktu Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Semua murid dikatakan meninggalkan Yesus. Bukan Yesus yang meninggalkan murid. Murid-murid yang meninggalkan Yesus. Kalau kita perhatikan di sini, Bapak Ibu saya mau katakan, mengapa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita? Karena Dia Allah Immanuel. Amin. Dia Allah Immanuel. Immanuel itu artinya apa? Allah menyertai kita. Dialah yang selalu menyertai kita dari kita di bumi ini sampai kita menuju surga. Dari hidup yang fana ini sampai hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Mungkin kita tidak bisa tetap muka, tetapi kita bisa di rumah kita masing-masing. Jangan bertinggalkan ibadah kita bersama dengan Tuhan. Karena apa? Itu penting. Hanya Tuhanlah yang tidak pernah meninggalkan kita. Hanya Tuhanlah yang selalu ada bersama kita. Hanya Tuhanlah yang selalu siap mendampingi kita. Manusia boleh meninggalkan kita. Kata Daud, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Sekalipun orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kasih dengan kita, dikatakan tidak bersama dengan kita, tapi Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mengapa saya dan Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada, mengapa kita perlu tahu bahwa Allah tidak meninggalkan kita? Apa buktinya bahwa Allah tidak meninggalkan kita? Yang pertama, karena Allah itu adalah Immanuel. Dia selalu ada bersama dengan kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita, untuk membantu kita. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Jangan-jangan dalam virus yang sedang berkembang saat ini, itu maksud Tuhan supaya kita tetap terhubung sama Tuhan, supaya kita sadar dan tahu bahwa kita ini nggak bisa apa-apa, supaya kita tahu dan sadar bahwa segala sesuatu kemampuan kita, harta kita, kekayaan kita, bahkan mungkin kita dokter atau segala sesuatu kita nggak mampu, nggak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Jangan-jangan itu bukan hanya jangan-jangan, Tuhan mungkin maksudnya itu supaya kita mencari Dia, supaya kita datang kepada Dia, supaya kita tahu dan sadar bahwa hanya Tuhanlah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, mengapa hanya dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Yang kedua, karena Tuhan Yesus selalu menggenapi janjinya. Amin. Amin. Dia berkata, pasti Dia tepati. Dia berjanji, pasti Dia tepati. Dia tidak seperti manusia, kau berjanji, kau mengingkari. Ya, kau yang berkata, kau yang mengingkari dikit. Tetapi saya mau katakan, Tuhan tidak seperti itu. Setiap kata yang Dia katakan, setiap perkataan yang Dia janjikan, dikatakan itu ya dan amin. Dikatakan itu akan membuahkan hasil dan itu akan terjadi, dikatakan tidak akan kembali dengan sia-sia, dikatakan itu akan terjadi. Yohanes 14 dikatakan ayat 18 dikatakan begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Kalau Tuhan yang berjanji, Dia akan menepati. Kalau Tuhan yang berkata, perkataannya itu ya dan amin, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan katakan kita sembuh, Dia akan sembuhkan kita. Kalau Tuhan katakan kita akan lepas, Dia akan lepaskan kita. Kalau Tuhan katakan Dia akan bebaskan kita, Dia akan bebaskan kita. Perkataannya itu dikatakan akan terjadi. Perkataannya itu berkuasa, mengandung mujizat. Langit bumi terjadi, dikatakan berfirmanlah Allah, lalu perkataan Allah itu terjadi. Dalam hidup kita juga ingat akan perkataan Tuhan, ingat akan janji Tuhan. Itulah yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dikatakan di sana tadi, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yatim piatu itu identiknya kan nggak punya orang tua. Kalau apalagi sudah kecil nggak punya orang tua, kan anak-anak yang masih kecil seolah-olah nggak ada pemimpinnya, nggak ada lagi sebagai pusat harapannya, nggak ada lagi pusat pertolongannya, pusat perlindungannya. Dan dikatakan di sini saat itu murid-murid, Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Yesus sudah seringkali katakan kepada mereka bahwa ingat, aku akan ditangkap, aku akan dibunuh, dan aku akan mati, pada hari yang ketiga aku akan bangkit kembali. Itu berulang kali disampaikan oleh murid-murid, tetapi oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Tetapi murid-murid pada saat seolah-olah tidak peduli, seolah-olah tidak mengerti akan apa maksud Yesus tersebut. Sehingga benar-benar pada suatu kali Tuhan Yesus benar-benar ditangkap. Lalu apa? Dia disalibkan, lalu Dia mati. Dan pada saat itu mereka terpukul, mereka
mereka hilang harapan, mereka putus harapan. Yang selama ini Yesus mereka andalkan, Yesus membangkitkan yang mati, Yesus menjadikan 5 roti 2 ikan, dikatakan dimakan 5.000 orang, bahkan dikatakan lebih, bersisa 12 bakul, dan berbagai mujizat dilakukan Yesus. Dan dikatakan Yesus ini mereka ikuti kemana dengan bangganya, kami memiliki Yesus, kami memiliki Yesus. Sekarang Yesus sudah ditangkap dan ia mati. Mereka akhirnya apa yang terjadi? Kehidupan mereka kembali kepada semula. Mereka aktif kembali kepada kegiatan mereka yang sebagai nelayan. Mereka kembali menjadi nelayan. Mereka lupa akan perkataan Yesus. Mereka lupa akan janji Yesus. Sampai pada suatu saat, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, waktu Yesus dikubur dikatakan pada hari yang ketiga, dikatakan minggu pertama, dikatakan itu kalau kita perhatikan Maria Magdalena dan Maria yang lain dikatakan datang mau menengok kubur Yesus. Dikatakan waktu mereka melihat ke kubur Yesus, kubur itu terbuka dan mereka lihat bahwa Yesus sudah nggak ada di dalam. Lalu apa yang dikatakan? Ketika mereka sedang bingung, mereka sedang kekhawatiran, sedang takut pada saat itu karena Yesus nggak ada di sana. Apa yang terjadi? Dikatakan tiba-tiba dikatakan ada malaikat Tuhan di sana, dan malaikat itu berkata dalam Lukas pasal 24 ayat 5 sampai 8 begini. Malaikat berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Yesus yang hidup di antara orang mati. Gak ada orang yang mati bisa hidup. Hanya Yesus yang hidup di antara orang mati. Karena apa? Dia adalah Tuhan atas yang hidup dan Tuhan atas yang mati. Dia yang berkuasa atas yang hidup, dia yang berkuasa atas kematian. Makanya Daud katakan dalam Mazmur 23 ayat 4, "Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya." Kenapa? Karena Tuhan besertaku, dikatakan. Jadi kematian itu, lembah kekelaman itu tidak menakutkan bagi Daud. Kenapa? Asal Tuhan ada di sana. Tetapi kalau Tuhan gak ada di sana, lebih menakutkan dari segala sesuatu yang menakutkan. Tetapi segala sesuatu yang menakutkan bagi manusia, kalau Tuhan ada di sana, gada dan tongkat Tuhan, itulah yang akan menghibur kita. Itulah yang akan membuat kita tidak takut, karena tidak tahu ada Yesus. Mau kemana pun kita pergi, Yesus ada di sana. Mau ke liang kubur pun kita pergi, Yesus ada di sana. Mau ke ujung bumi kita pergi, Yesus ada di sana. Kita mau ngapain pun, Yesus ada di sana. Dan saya mau katakan sama kita, dia nggak jauh dari kita. Dia ada di dalam hati kita, amin. Dia ada dalam hati kita, lebih dekat dari yang kita pakai. Dia ada di hati kita, dia ada di pikiran kita, dia ada dalam seluruh kehidupan kita. Karena apa? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya ya dan amin. Yesus yang katakan, "Aku akan mati dan bangkit kembali." Waktu dia mati dikatakan, apa yang terjadi? Benar pada hari yang ketiga, dia bangkit kembali, dikatakan. Dikatakan sini, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka dikatakan, teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Amin. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ini artinya apa? Yesus pasti menepati, akan selalu menepati apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan. Amin. Kalau dia katakan dia tidak pernah meninggalkan kita, itu pasti terjadi. Kalau dia katakan dia akan selalu menyertai kita, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana supaya janji Tuhan Yesus yang adalah Immanuel, yang adalah, kalau kita perhatikan di sini, perkataannya, janjinya ditepati. Bagaimana itu supaya terjadi dalam hidup kita? Bagaimana itu supaya tetap terbukti dalam kehidupan kita? Yang harus kita lakukan ada dua hal. Supaya janji itu ditepati, supaya penyertaan Tuhan itu senantiasa, supaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebenarnya kita yang meninggalkan Tuhan, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Supaya itu terjadi, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada perkataan Tuhan Yesus. Amin. Arahkan hidup kita, arahkan apa yang kita pikirkan, arahkan apa yang di hati kita, arahkan apa yang kita rasakan kepada Tuhan Yesus. Apa yang dia katakan, apa yang janjikan. Hiduplah oleh perkataan Yesus, hiduplah oleh janji Yesus. Kalau kita perhatikan, selama kita arahkan hati kita, perasaan pikiran kita kepada Yesus, maka kita akan merasakan bahwa benar Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus ada bersama dengan kita. Dikatakan dalam Matius pasal 14 ayat 29-31, dikatakan begini. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapati Yesus. Waktu mereka dikatakan sedang bertolak menyeberang di sebuah danau, dikatakan di tengah danau mereka dikatakan
mengalami yang namanya apa? Ada gelombang, ada topan pada saat itu. Akhirnya apa? Perahu mereka dikatakan sampai tenggelam, dikatakan mereka berusaha menyelamatkan diri, dan dikatakan pada saat itu mereka lihat Yesus, mereka sampai kaget. Lalu Yesus katakan begini kepada mereka, jangan takut. Lalu Petrus yang melihat itu, dia katakan, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Lalu Yesus katakan kepadanya, datanglah. Dan ia melangkahkan kakinya dari perahunya. Dia berjalan di atas air. Selama pandangannya, selama perasaannya, selama pikirannya, selama hatinya tertuju pada perkataan Yesus, tertuju kepada janji Yesus, datanglah. Maka dia tetap berjalan di atas air. Air itu tidak masalah buat dia. Air itu bukan persoalan bagi dia. Air itu yang sebelumnya menyusahkan mereka, bahkan mereka hampir mati, hampir tenggelam dikatakan. Tetapi sekarang apa yang menenggelamkan dia, apa yang membuat dia yang tadinya hampir mati, sekarang dia berdiri di atas. Dia berjalan menghadapi Yesus, dan selama dia mengarahkan hidupnya kepada perkataan Yesus, dia tetap berada dalam mujizat. Dia berjalan di atas air. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita arahkan pandangan kita, hidup kita, pikiran kita, apapun gelombang yang kita hadapi pada saat ini, mari tetap berdiri di atas gelombang, berjalan di atas gelombang. Dengan cara bagaimana? Mengarahkan hidup kita kepada perkataan Yesus. Amin. Kepada janji Yesus, karena perkataan Yesus itu, janji Yesus itu iya dan amin. Kalau mau berjalan di atas masalah, di atas gelombang, di atas air, dikatakan percaya akan kata Yesus, percaya akan janji Yesus. Itulah yang membuat dia melangkah dari perahu, dan dia berjalan. Aku percaya apa kata Yesus, aku akan bisa berjalan, aku akan bisa melewati masalah ini. Tetapi saya mau katakan yang kedua, supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, jangan biarkan situasi di sekeliling kita menguasai perasaan kita, menguasai pikiran kita. Dikatakan dalam Matius pasal 14 ayat 30 sampai 31, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ingat, selama dia mengarahkan hidupnya, pikirannya kepada perkataan Yesus, dia ada di atas air, berjalan di atas air sama seperti Yesus. Sementara murid-murid yang lain, kepayahan mereka sudah ketakutan, tetapi Petrus berjalan di atas air karena dia mengikuti perkataan Yesus. Tetapi ingat, waktu dia berjalan di atas air, apa yang terjadi? Perasaannya, hatinya, pikirannya mulai digoncang oleh situasi yang ada di sekitar. Dia mulai merasakan sekelilingnya ada angin, ada badai dikatakan di sana. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia menjadi takut. Saya mau katakan tidak ada yang salah dengan gelombang, tidak ada yang salah dengan masalah, tidak ada yang salah dengan pergumulan. Yang salah itu kalau iman kita tergoncang, kalau iman kita terpengaruh. Karena dikatakan di sini, dikatakan oleh Yesus kepada Petrus begini, dikatakan di sini, mulailah ia tenggelam, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ingat, gelombang boleh ada, situasi topan boleh ada, tetapi jangan kita berikan hati kita, pikiran dan perasaan kita dikuasai oleh gelombang ini. Oleh apa yang terjadi di sekeliling kita, gelombang badai virus corona kah atau dan sebagainya sesuatunya. Saya tahu banyak di antara kita pasti sedang galau, sedang banyak pergumulan persoalan. Karena apa? Kita tidak bisa bekerja, bahkan ada orang yang sudah tidak bekerja lagi, bahkan usaha pekerjaan segala sesuatunya serba pada saat ini serba turun, segala sesuatunya seolah-olah atau kapan ini berakhir. Tetapi saya mau katakan, jangan sampai itu menguasai hati kita, jangan sampai itu menguasai pikiran dan perasaan kita, apalagi sampai mengambil, mencuri iman kita, karena itu bahaya. Itu akan menenggelamkan kita. Tetapi kita katakan, kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan kasus Petrus ini, kenapa dia tenggelam? Karena apa? Dialah yang meninggalkan Yesus, bukan Yesus meninggalkan dia. Amin. Tadinya dia sangat percaya apa kata Yesus, perkataan janji Yesus. Lalu dia berjalan di atas air. Sekarang ketika hatinya, pikiran, perasaannya diambil alih oleh apa yang di sekelilingnya, akhirnya apa? Dia meninggalkan Yesus dan dia tenggelam. Hati-hati kalau meninggalkan Yesus, nanti hidup kita makin tenggelam. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada saat ini kita arahkan hidup kita kepada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Situasi boleh di sekeliling kita membuat kita rasa takut, rasa khawatir, tetapi tidak apa-apa. Kita katakan, Tuhan, sepertinya ini, kekhawatiran ini, ketakutan ini menghantui, bahkan mau menguasai hidup saya. Tetapi saya katakan pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, saya enggak mau hal ini mencuri dan mengambil kepercayaan, keyakinan saya kepada Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan,
Sekalipun kita seolah-olah tenggelam, berseru panggil nama Yesus. Maka dikatakan sama seperti Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kembali ambil tangan Petrus dan dia kembali bawa ke dalam perahu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Selamatlah mereka semuanya. Tuhan mau menyelamatkan kita baik di bumi maupun sampai ke surga. Oleh sebab itu pada saat ini saya sudah sampaikan firman Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kita pada saat ini supaya kita lebih mengeratkan hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesuslah yang tidak pernah meninggalkan kita, baik di bumi ini maupun menuju surga. Saya sudah selesai, saya serahkan kepada Pak Amin untuk berdoa, gembala kita untuk berdoa. Biarlah kita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Boleh kita tepuk tangan? Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Karena itu saudara sekalian, marilah kita percaya dan semangat dan sungguh tahu apapun yang terjadi bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan usaha Anda. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan keluarga Anda. Tuhan Yesus tidak meninggalkan situasi Anda. Dan banyak sekali saya dengan teman, karena kejadian usahanya cash flow-nya nggak ada uang dan semuanya teman-teman jauh dari dia. Dan tadi pagi teman lagi anaknya buka kafe ditutup. Kenapa? Nggak ada bisnis. Nah hari ini saudara sekalian, kita jadi hamba Tuhan, kita tidak punya solusi, kita tidak punya uang semuanya untuk membantu, tapi kita mempunyai satu hal, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya pertolongan manusia itu bukan dari lain, tapi dari Dia yang menciptakan bumi dan langit ini. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Karena itu marilah kita jangan tinggalkan Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian dan kita sama-sama percaya bahwa pertolongan kita datang dari Dia yang menciptakan langit dan bumi ini, dan Dia adalah namanya Yesus, nama di atas segala nama, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Istri bisa meninggalkan suami, suami bisa meninggalkan istri, dan perusahaan bisa PHK Anda, dan segalanya bisa terjadi. Tapi ada satu orang yang tidak pernah mengecewakan Anda dan saya, dan Dia adalah Yesus. Karena itu saudara sekalian, marilah kita bersebut nama Tuhan Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Kita semangat dan percaya the best is yet to come, bahwa yang baik akan terjadi, yang luar biasa pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita menuju kepada Dia, mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Kita akan lihat Tuhan Yesus bekerja di dalam keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, dan anak-anak kita. Ya, mari kita angkat satu pujian, silakan Saudara rohani. Puji Tuhan. Tak sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Ya Tuhan, Engkau jaga hidup kita. Tak sekalipun kau meninggalkanku. Kau lukis aku di tanganmu. Kau lukis aku di tanganmu. Yesusku, Kau ku percaya. Yesusku, Kau yang Yesusku, Kau yang ku perlu. Tak sedetik pun Kau jauh dariku ya Tuhan. Selalu Kau jaga hidupku. Kau jaga hidupku. Tak sekalipun Kau meninggalkanku. Kau lukis aku di tanganmu. Yesusku, Kau ku percaya. Yesusku, Kau yang ku perlu. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan.
ada di tangan-Mu. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, Kau Bapa yang setia. Haleluya. 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 Saudara sekalian, yang ada di rumah, yang di gereja, marilah kita memandang pada Yesus dan sungguh percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Bapa yang baik, dan kita ini ada di hati Dia, di tangan Dia, dan Dia begitu cinta pada kita. Mari kita sama-sama berdoa, dan di dalam berdoa ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah pertolongan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhanlah Tuhan yang menjaga kami. Tuhanlah naungan kami, Tuhan Yesus. Tuhan ada di sebelah kanan kami, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau begitu cinta kami semuanya, anak-anak Engkau. Dan jemaat JSS dimanapun mereka berada, Tuhan akan menjaga jemaat JSS di dalam segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa kita. Tuhan akan melindungi kita jauh dari segala penyakit. Dan Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, percaya pada Engkau bahwa Engkau adalah Allah yang perkasa. Engkau adalah Allah yang menyembuhkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau akan Tuhan melindungi, menjaga jemaat JSS dalam usaha mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, masa depan, Tuhan Yesus. Semuanya ada tangan Engkau, karena Engkau tidak pernah meninggalkan anak Engkau yang setia dan mencari Engkau, yang rendah hati datang kepada Engkau. Kami mau Tuhan rendah hati dan minta ampun jikalau kami ada salah di hadapan Engkau. Maafkanlah dan ampunilah segala dosa bangsa kami, Tuhan, dan juga kami semuanya bangsa Indonesia. Kami sungguh percaya Tuhan, kemenangan akan pasti terjadi. Pemulihan sudah mulai, Tuhan Yesus, dan berkat Engkau sudah turun dari sorga, Tuhan, untuk kami semuanya yang percaya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan Bapak Presiden, menteri-menteri semuanya, dan dokter dan suster semuanya yang di front line, Tuhan. Tuhan, Engkau lindungi mereka, jaga kesehatan mereka, tolong mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa negara Indonesia. Tuhan mencintai bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu minggu depan ya. Jam yang sama kita akan live stream sekali lagi. Jikalau ada permintaan doa, tolong jangan segan hubungin gereja, dan kita akan bantu doa. Ya, puji Tuhan. Agustin akan baca. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk pengumuman sepanjang minggu ini, minggu depan yaitu tetap jadwal untuk kebaktian, di mana Mandarin tetap YouTube Premiers jam 8 pagi, dan untuk kebaktian umum yaitu live streaming di YouTube jam 10.30. Kemudian untuk setiap hari Rabu, Kamis, dan Sabtu untuk Blink Family di jam 7.30. Kemudian ada Bible Study setiap hari Selasa di jam yang sama 7.30. Kemudian hari Sabtu tanggal 18 Juli ada LPM via Zoom, yaitu tanggal 18 Juli pukul 13 yang akan dibawakan oleh Sis Marianti. Kemudian ada Sunday School juga setiap hari Sabtu jam 4 sore. Jadi untuk yang via Zoom akan dilakukan dan akan di-sharing untuk ID meetingnya setelah hari akan berlangsung ini. Jadi itu pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Kita akan tutup ibadah kita sambil mengundang Pastor Mulatua untuk menutup kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah-Mu, bahkan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami, pertemuan kami.
hari ini Tuhan Yesus, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam segala suatu aktivitas kegiatan kita. Biarlah segala berkat yang baik, segala janji Tuhan yang terbaik yang dijanjikannya kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, kita semua katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Udah lama nggak main bass ya? Son. Kalau di studio sekarang gini,